Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas MJ802, mata kuliah Bisnis Big Data, akan mempresentasikan tugas Bisnis Big Data untuk memenuhi ujian akhir semester tahun akademik 2025-2026. Kami akan mempresentasikan tugas dengan judul segmentasi pelanggan e-commerce berdasarkan pola transaksi. Kami memakai tiga metode utama yaitu RFM untuk membentuk variabel, K-means untuk mengelompokkan pelanggan, dan decision tree untuk memprediksi segmen pelanggan baru secara otomatis. Seluruh proses kami kerjakan di Altair AI Studio dan mengikuti kerangka kerja CRISP-DM. Baik, selanjutnya presentasi ini mengikuti struktur CRISP-DM sesuai dengan makalah, mulai dari latar belakang, tujuan, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, sampai dengan deployment dan kesimpulan. Kami akan bahas tiap bagian secara ringkas dengan angka hasil yang sebenarnya dari proses Altair AI Studio. Baik, selanjutnya, masalahnya sederhana. E-commerce itu memiliki banyak data transaksi, tapi data itu jarang dimanfaatkan untuk memahami pola pelanggan. Ada pelanggan yang loyal dan bernilai tinggi, ada juga yang hanya coba-coba namun setelah itu tidak pernah terlihat kembali. Kalau kita perlakukan sama semua pelanggan dengan kriteria tersebut, angka pemasaran akan jadi tidak efisien. Karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengelola pelanggan berdasarkan pola transaksi mereka. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian itu dibagi dua. Yang pertama adalah tujuan bisnis untuk menyediakan dasar pengambilan keputusan bagi tim pemasaran untuk memberikan perlakuan yang berbeda ke tiap kelompok pelanggan, sehingga anggaran promosi yang tercapai lebih efisien dan risiko kehilangan pelanggan bisa terdeteksi lebih dini. Yang kedua adalah tujuan data mining itu untuk mengukur korelasi antar variabel perilaku transaksi, kemudian mengelompokkan pelanggan melalui K-means berdasarkan RFM, dan juga membangun model decision tree untuk memprediksi segmen pelanggan baru. Baik, selanjutnya Kak Alvira, silakan. Dataset ini berisi 12.000 transaksi dari 2.383 pelanggan unik dan 496 produk. Dikumpulkan selama 12 bulan dari bulan Juli tahun 2025 sampai Juni 2026. Datanya bersih, tidak ada nilai kosong sama sekali. Mayoritas transaksi berstatus selesai dan mayoritas berasal dari Indonesia. Diikuti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Kondisi data yang bersih ini penting supaya proses pelanjutannya, terutama clustering, tidak bias oleh data yang rusak. Selanjutnya, data transaksi diubah dari satu baris per transaksi menjadi satu baris pelanggan lewat agregasi. Tiga variabel inti yang dipakai adalah pendekatan RFM klasik, resensi, frekuensi, dan monetary. Selain itu, ada 4 variabel pendukung seperti rata-rata nilai transaksi, jumlah kategori produk yang dibeli, lama pelanggan aktif, dan tingkat pembatalan. Karena skala nilainya berbeda jauh, semua variabel dinormalisasi dulu memakai Z transformation sebelum masuk ke tahap clustering. Selanjutnya, Dari correlation matrix, tiga temuan yang paling menonjol. Saya tampilkan di sini. Frekuensi dan kategori unik berkorelasi 0,85. Paling kuat di seluruh matrix. Artinya, pelanggan yang sering belanja juga membeli dari lebih banyak kategori produk. Frekuensi dan monetary 0,83. Pelanggan yang sering belanja juga total belanjanya besar. Resensi dan tenure berkorelasi negatif 0,62.
Pelanggan dengan masa keanggotaan lebih lama justru cenderung baru saja bertransaksi. Temuan ini yang mendasari pemilihan variabel untuk clustering di tahap berikutnya. Algoritma K-means dengan K sama dengan 4 membentuk 4 segmen ini. Pelanggan utama sekitar 31,6% dari total punya frekuensi dan monetary tertinggi. Pelanggan reguler adalah kelompok terbesar 42% dengan nilai di kisaran menengah. Beresiko churn 15,5% punya resensi paling tinggi artinya sudah paling lama tidak bertransaksi dan tenur paling pendek. Pelanggan hemat 10,9% punya nilai belanja paling kecil meski frekuensinya tidak rendah. Penamaan ini saya dapat dari nilai rata-rata asli tiap klaster, bukan dari skor standar. Lagi. Baik, ini gambaran proporsinya secara keseluruhan. Pelanggan reguler mendominasi dengan 42%, diikuti pelanggan utama 31,6%. Dua segmen ini bersama-sama mencakup lebih dari 70% basis pelanggan. Beresiko churn 15,5% dan pelanggan hemat 10,9%, jadi kelompok minoritas, tapi tetap penting untuk ditangani dengan strategi masing-masing. Estimasi proporsi ini saya hitung dari distribusi kelas pada data uji, 30% data yang dipisahkan secara acak. Nah, grafik ini membandingkan recall dan precision tiap segmen. Pelanggan reguler paling mudah dikenali dengan recall 95%, tetapi precisionnya paling rendah 80%. Karena banyak pelanggan dari segmen lain yang salah ditebak sebagai reguler. Pelanggan hemat hanya punya precision tertinggi 98,46%, artinya paling jarang tertukar dengan segmen lain. Yang perlu jadi catatan adalah beresiko churn. Recall-nya paling rendah 77,48%. Artinya sekitar 1/5 pelanggan yang sebenarnya beresiko churn belum terdeteksi di model. Secara umum, hasil ini menjawab tujuan yang ditetapkan di awal, korelasi antar variabel sesuai teori RFM. 4 segmen terbentuk dengan jelas dan model prediksi cukup akurat untuk dipakai praktis. Tapi ada catatan penting, recall berisi churn masih rendah 77,48% karena deteksi churn adalah salah satu tujuan bisnis utama. Ini jadi celah yang perlu diperbaiki, misalnya dengan menambah variabel atau mencoba algoritma lain di penelitian selanjutnya. Selanjutnya Kak Hafiz sampai penutupan. Ini selanjutnya untuk evaluasi hasil tadi sudah dijelaskan sama Kak Balta ya sebenarnya ya. Eh, Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini penerapan di dunia nyata. Jadi hasil model ini bisa langsung dipakai. Di setiap bulan data transaksi terbaru diproses melalui pipeline RFM dan decision tree yang sudah dilatih. Jadi sehingga pelanggan baru langsung dapat label segmen tanpa perlu diklasterin ulang. Nah, tim pemasaran mengakses hasil ini lewat dashboard, lalu menjalankan strategi yang berbeda per segmen. Program loyalitas untuk pelanggan utama, ada kampanye reaktivasi untuk yang beresiko churn. Model ini juga perlu dipantau dan dilatih ulang secara berkala. Jadi kesimpulannya di slide selanjutnya, 3 kesimpulan utama yaitu yang pertama, pola korelasi antar variabel transaksi konsisten dengan konsep RFM. Yang kedua, algoritma K-means berhasil membentuk 4 segmen pelanggan yang jelas, berbeda karakteristiknya, dan pelanggan utama sampai berisiko churn. Ketiga, model decision tree mencapai akurasi 87,13%,
Ini cukup andal untuk otomasi penilaian pelanggan baru. Hasil ini menjawab tujuan bisnis di awal, yaitu memberi dasar segmentasi yang jelas bagi tim pemasaran. Sekian presentasi dari hasil penelitian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi presentasi segmentasi pelanggan e-commerce berdasarkan pola transaksi, memakai RFM, Kemens, Clustery, dan Decision Tree dengan akurasi model akhir 87,13%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.